Malam itu, hening menyelimuti kamar yang beraroma harum mawar dan kayu cendana. Aku berdiri mematung di tepi tempat tidur yang begitu megah, jauh dari bayangan kasur tipis di kontrakan sempitku dulu. Di hadapanku, wanita yang kini menjadi istriku duduk dengan anggun, menatapku dengan binar mata yang penuh kasih. Jantungku berdegup begitu kencang, rasanya seperti ingin melompat keluar dari dada saat ia perlahan meraih tanganku. Ada rasa gugup yang luar biasa, sebuah debar yang asing namun manis, menyadari bahwa malam ini adalah awal dari pengabdianku padanya. Saat jemari kami bertaut dan perlahan ia membimbingku untuk mendekat, aku tahu hidupku telah berubah selamanya. Malam pertama kami di bawah naungan bulan muda menjadi saksi betapa sucinya janji yang baru saja kami ikatkan. Sebuah penyatuan dua jiwa yang dilakukan dengan penuh kelembutan dan rasa hormat, membuat segala keraguan di masa lalu lebur begitu saja. Namaku adalah Randy. Setahun yang lalu, jika ada yang mengatakan bahwa aku akan tinggal di sebuah rumah megah dengan taman yang luasnya seolah tak berujung, aku pasti akan tertawa pahit. Saat itu, aku hanyalah seorang pemuda yang terjebak dalam lingkaran nasib yang malang. Aku adalah seorang pengangguran yang setiap harinya hanya bisa menatap layar ponsel, mencari lowongan kerja yang tak kunjung memanggil, atau sekadar membantu tetangga mengangkat barang demi sesuap nasi. Di usiaku yang ke-26, aku merasa menjadi beban bagi dunia. Tidak ada yang spesial dariku, kecuali mungkin kesabaranku dalam menghadapi cemoohan orang-orang di sekitar yang menjuluki aku sebagai pengangguran abadi. Setiap pagi, aku duduk di sebuah taman kota, tempat yang paling murah untuk menghabiskan waktu tanpa harus mengeluarkan uang. Di sanalah aku sering melihat seorang wanita turun dari mobil mewahnya hanya untuk memberi makan kucing-kucing liar di sudut taman. Penampilannya sangat berkelas, namun sorot matanya menyimpan sebuah kesepian yang dalam. Namanya adalah Ibu Diana. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang pengusaha sukses yang telah menjanda selama bertahun-tahun setelah suaminya tiada. Meski usianya terpaut hampir 20 tahun dariku, auranya tetap mempesona, bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena kebaikan hatinya yang jarang dimiliki orang lain. Suatu hari, tanpa sengaja kami berbincang. Berawal dari seekor kucing yang terluka dan aku mencoba mengobatinya dengan peralatan seadanya. Diana mendekat dan menawarkan bantuan. Percakapan itu ternyata menjadi pintu pembuka bagi hubungan yang tak masuk akal bagi sebagian orang. Dia tidak memandangku sebagai pemuda miskin yang tidak punya masa depan. Sebaliknya, dia melihat kejujuran dalam mataku. Dia sering mengundangku untuk makan siang, bukan di restoran mewah, tapi di warung-warung kecil yang sering kukunjungi. Di sana, kami berbagi cerita tentang hidup. Dia bercerita tentang betapa lelahnya dia mengelola bisnis sendirian tanpa sandaran emosional, dan aku bercerita tentang perjuanganku untuk sekadar bertahan hidup. Bulan demi bulan berlalu, kedekatan kami semakin dalam. Aku mulai bekerja di salah satu unit bisnisnya sebagai asisten operasional, bukan karena belas kasihan, tapi karena dia melihat potensi ketelitian yang kumiliki. Namun, yang tidak kusangka adalah saat suatu sore, di balkon kantornya yang menghadap matahari terbenam, Diana menatapku dengan serius. Dia tidak memintaku menjadi kekasihnya, dia memintaku untuk menikahinya. Dia ingin aku menjadi imam dalam hidupnya, seseorang yang bisa menjaganya di masa tuanya, dan seseorang yang bisa ia percayai untuk berbagi beban hidup. Tentu saja, tawaran itu membuatku terkejut sekaligus bimbang. Apa kata dunia? Seorang pengangguran yang baru saja mendapat pekerjaan kecil dipinang oleh janda kaya raya? Namun, Diana meyakinkanku bahwa dia tidak peduli dengan omongan orang. Dia hanya peduli pada ketulusan hatiku.
Setelah melalui banyak pertimbangan dan doa, aku akhirnya menerima pinangan itu. Pernikahan kami digelar dengan sangat mewah, namun tetap terasa sangat sakral. Teman-teman lamaku, tetangga yang dulu menghinaku, semua datang dengan wajah tak percaya. Mereka iri melihat bagaimana nasibku berputar 180 derajat. Namun, kekayaan bukanlah fokus utamaku. Fokusku adalah pada malam pertama setelah semua pesta itu berakhir. Kini kami berada di kamar utama, sebuah ruangan yang begitu tenang. Aku merasa sangat gugup. Aku menyadari tanggung jawab besar yang kini ada di pundakku. Diana menghampiriku, ia masih mengenakan riasan pengantinnya yang sangat tipis namun sangat cantik. Dia bisa merasakan betapa dinginnya telapak tanganku karena gugup. "Randy, jangan takut," bisiknya dengan suara yang begitu menenangkan. "Malam ini, kita bukan lagi bos dan asisten. Kita adalah suami dan istri. Aku milikmu, dan kamu milikku." Mendengar kata-katanya, debar di dadaku semakin menjadi-jadi. Aku menatap matanya yang teduh, mencari kekuatan di sana. Perlahan, aku mulai memberanikan diri untuk mengelus pipinya. Rasa gugup itu perlahan berubah menjadi rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Kami saling berbagi kasih dalam diam, menghargai setiap detik keberadaan satu sama lain. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar, kami akhirnya melakukan itu sebagai suami istri yang sah. Segalanya berjalan dengan sangat lembut, penuh dengan rasa hormat dan kesantunan yang mendalam. Tidak ada ketergesaan, yang ada hanyalah ungkapan kasih sayang yang tulus antara seorang pria yang merasa sangat dihargai dan seorang wanita yang merasa sangat terlindungi. Penyatuan kami malam itu bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan sebuah ikrar tanpa kata bahwa aku akan mendedikasikan hidupku untuk membahagiakannya. Ada rasa syukur yang luar biasa merayap di hatiku. Aku yang dulu dianggap sampah masyarakat, kini memiliki seseorang yang begitu mulia di sisiku. Debar jantung yang tadinya karena ketakutan, kini berubah menjadi detak ritmis yang penuh cinta. Hari-hari setelah pernikahan adalah hari-hari yang membuat semua orang semakin iri. Aku tidak menjadi pria yang manja meski kini hidup bergelimang harta. Aku tetap bekerja keras, membantu Diana mengelola perusahaannya, bahkan membawa inovasi-inovasi baru yang membuat bisnis kami semakin berkembang. Kami sering melakukan perjalanan keliling dunia, bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk melakukan kegiatan amal. Orang-orang yang dulu menghinaku kini datang memohon bantuan, dan aku tetap menyambut mereka dengan tangan terbuka, tanpa dendam. Diana sering berkata padaku, bahwa keputusannya menikahiku adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan di masa tuanya. Baginya, aku adalah sumber energi baru, sementara bagiku, Diana adalah guru kehidupan yang sangat berharga. Kami saling melengkapi dalam segala hal. Di mata masyarakat, mungkin aku hanyalah pemuda beruntung yang mendapat durian runtuh, namun bagi kami, ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa indah. Kehidupan rumah tangga kami penuh dengan keharmonisan. Setiap malam saat kami beristirahat, aku selalu teringat akan debar jantung di malam pertama itu. Perasaan itu tidak pernah hilang. Setiap kali aku menatapnya, debar itu selalu ada, mengingatkanku pada momen di mana aku pertama kali menyerahkan jiwa dan ragaku padanya. Kami membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status sosial, usia, atau masa lalu. Kini, jika aku berjalan di taman kota tempat kami pertama kali bertemu, aku tidak lagi menunduk malu. Aku berjalan dengan kepala tegak, menggandeng tangan wanita yang kucintai. Semua orang yang melihat kami hanya bisa terdiam dengan rasa iri yang tak bisa mereka sembunyikan. Bukan karena kemewahan yang kami pamerkan, tapi karena mereka melihat betapa bahagianya kami,
Sepasang manusia yang dipersatukan oleh ketulusan di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Akhir dari kisah pengangguran ini bukanlah tentang tumpukan uang, melainkan tentang penemuan rumah yang sesungguhnya di dalam hati seseorang. Aku telah menemukan surgaku di dunia, dan itu semua dimulai dari keberanian untuk mencintai dengan tulus tanpa memandang apapun. Dan malam-malam yang kami lalui bersama, selalu terasa seperti malam pertama di bawah bulan muda, penuh dengan debar cinta yang tak pernah padam.